Shalom papa mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sehat semua kan? Yuk semangat ya, kita mau nyanyi lagu bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguruskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguruskan, Dia Raja segala raja. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguruskan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Adik-adik, percaya kan Tuhan Yesus bersama kita? Yuk, daki gunung. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan semua baik. Dan semua telah kau letakkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak doakan kalian selalu sehat. Nah, udah lama banget ya kita nggak ibadah di gereja. Kalian pasti udah kangen banget kan buat ibadah di gereja? Sama nih, kakak juga udah kangen banget buat ibadah di sekolah minggu dan ketemu sama kalian semua. Nah, adik-adik, tapi nggak apa-apa ya, kalian harus tetap sehat supaya nanti kita ketemu lagi ya. Hari ini akan ada satu orang kakak dari Jakarta. Namanya Kakak Maria. Siapa? Benar sekali, Kakak Maria. Kakak Maria akan cerita sebuah cerita firman Tuhan. Coba kalian bisa tebak gak siapa yang diceritain sama Kakak Maria? Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa dulu ya. Kalian ikutin Kakak Jovi berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau baik buat kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga yang mau mendengar dan mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang setelah kita berdoa, kalian dengerin firman Tuhannya ya.
Teman-teman, ayo kita berangkat. Kemana? Ya kerja. Malam-malam begini kerja. Iya, ayo cepetan. Pada mau ikut gak? Kok nanti kalau lama-lama kita tidak kebagian apa-apa loh. Ya udah deh. Aku siap-siap dulu ya. Kenapa sih kamu kok semangat sekali ngomongnya untuk kerja? Habis mau apa lagi? Tapi tunggu dulu. Kamu semangat kerja, tapi kelihatannya muka kamu tidak semangat. Kenapa? Kelihatannya muka kamu itu seperti ada sesuatu, ada masalah, sedih, tidak semangat. Iya, kemarin itu loh aku masih ingat-ingat yang kemarin. Kemarin apa? Itu yang masalah kemarin, yang sama superhero kita itu loh. Waktu itu aku tidak mau mengakuinya sebagai sahabat aku. Waktu itu aku tidak benar-benar mau mengakui dia sebagai teman aku, sebagai superhero kita yang hebat, yang keren, yang luar biasa baik. Oh iya, aku jadi sedih. Masih dipikir-pikir di dalam hatiku bagaimana ya. Sudah, jangan dipikirin terus. Percaya deh, superhero kita yang baik itu, superhero kita yang luar biasa itu pasti sudah mengampuni kamu, pasti sudah melupakan semua kesalahan kamu kepada dia. Iya kah? Iya, percaya deh. Yaudah deh, ayo kita berangkat. Ntar kita gak kedapatan loh. Oke deh, ayo kita berangkat. Nah, adik-adik, itulah sepenggal cerita dari Peter. Peter dan teman-temannya mau pergi untuk menangkap ikan. Tapi si Peter galau. Dia sedih. Dia masih ingat-ingat kesalahannya. Dia masih ingat-ingat apa yang dia sudah lakukan. Nah, itu membuat dia terbawa-bawa terus hingga sampai dia merasa tidak nyaman. Adik-adik tahu nggak? Si Peter dan teman-temannya itu beberapa hari yang lalu mereka melakukan kesalahan yang besar. Kesalahannya apa? Nah, di dalam Alkitab yang namanya Peter atau Peter itu adalah Simon Petrus. Dan teman-temannya itu adalah Thomas, Nathanael, dan semua teman-teman yang lain. Mereka semuanya sedang bingung loh. Kenapa sih bingung? Karena mereka pikir superhero mereka itu kalau sudah mati tidak bangkit lagi. Mereka berpikir, wah, superhero kita bagaimana ya? Mestinya kan superhero itu harus menang terus, harus hebat, harus luar biasa. Tapi, aduh. Nah, kita mau kilas balik dulu ya. Apa sih yang sudah dilakukan sama Om Petrus itu? Waktu itu, Petrus dan teman-temannya melihat yang namanya superhero mereka itu yang adalah Tuhan Yesus ditangkap. Om Petrus lihat loh, waktu Yesus ditangkap, dia ngikut dari belakang. Aduh, superhero aku ditangkap. Mau dibawa kemana ya itu superhero aku? Mau dibawa kemana ya Tuhan Yesus itu? Dia ikut dari belakang. Waktu dia lihat Tuhan Yesus ditangkap, dibawa ke satu tempat. Nah, dia lihat Yesus disiksa, dia lihat Yesus dianiaya. Tapi dia gak bisa buat apa-apa. Dia gak bisa masuk, dia tinggal di luar. Dia di luar, dia nungguin. Tiba-tiba ada orang yang tahu loh siapa si Om Petrus itu. Sampai 3 kali loh dia ditanyain. Kamu kan yang bersama-sama dengan orang itu kan yang lagi ditangkap kan? Tapi dia bilang, enggak, aku tidak kenal orang itu, tidak kenal. Lewat sampai 3 kali. Dan kali yang terakhir ada yang bilang juga, kamu murid orang itu kan, yang ditangkap itu loh. Kelihatan tuh dari bahasa kamu murid orang itu kan. Om Petrus mulai bilang, tidak, aku tidak kenal orang itu. Benar, aku tidak kenal orang itu. Nah, adik-adik, waktu
Om Petrus bilang, aku tidak kenal orang itu. Sampai 3 kali. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kukuruyuk. Ayam berkokok. Waktu ayam berkokok, Yesus melihat kepada Om Petrus. Waktu Yesus melihat kepada Om Petrus mulai ketakutan. Dia mulai gemetar. Dia mulai bersedih. Dia mulai merasa bersalah. Dia mulai menangis. Dia pukul diri. Aku salah. Kenapa aku tidak mengakui superhero-ku itu sebagai sahabatku, sebagai temanku, sebagai guruku? Dia merasa bersalah. Nah, itulah yang terus-menerus ada di dalam pikiran Simon Petrus waktu itu. Sehingga dia mukanya selalu muram. Hatinya selalu galau. Dan malam itu dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia mulai ajak teman-temannya, si Thomas, si Nathanael, yang lainnya dia ajak. Dia bilang begini, seperti ilustrasi yang di atas tadi. Teman-teman, aku mau pergi kerja malam hari ini. Kamu orang mau ikut apa enggak? Begitu teman-temannya lihat Om Petrus serius mau kerja. Wah, Thomas sama Nathanael bilang, oke, kami ikut sama kamu. Kita mau kemana? Tentu saja pergi menangkap ikan. Nah, pergilah mereka. Tapi kira-kira nanti kalau kita sampai di danau itu kita dapat ikan Kak ya? Gak tahu. Ayo kita berangkat. Berangkat semuanya. Dan setelah mereka sampai di danau, mereka mulai mempersiapkan yang namanya alat-alat untuk menangkap ikan. Jala, semuanya disiapin. Mereka masuk ke dalam danau. Menebarkan jalannya. Ditunggu. Kok nggak kelihatan apa-apa ya? Kok, waduh, sepi nih. Mulai ditarik. Kok ringan? Tidak dapat apa-apa. Oh, mungkin coba ke sebelah sini. Ditebar lagi jalannya ke sebelah sini. Begitu ditunggu, ditarik. Kok tidak kelihatan apa-apa juga? Nah, adik-adik, sampai tengah malam. Begitu terus, akhirnya mereka pun galau. Aduh, kita tidak dapat apa-apa. Ikan 1 ekor saja pun tidak. Ikan kecil saja pun tidak. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kita makan? Akhirnya mereka pun duduk. Saling lihat-lihatan. Dengan muka yang galau. Muka yang sedih. Aduh, bagaimana ya? Kita nanti mau makan apa? Ya sudahlah, kita tunggu saja. Sampai pagi hari. Matahari mulai terbit. Hari sudah mulai siang. Mereka masih merenungi nasib yang tidak dapat ikan. Merenungi nasib yang tidak dapat apa-apa. Dan selagi mereka merenungkan nasib mereka, tiba-tiba ada seorang yang namanya Yesus yang sudah mati, bangkit dari antara orang mati, berjalan mendekati mereka. Mereka tidak tahu loh kalau itu superhero mereka. Mereka tidak tahu loh kalau itu Tuhan Yesus mereka, guru mereka yang hebat, yang keren, yang luar biasa. Mereka nggak tahu. Mereka masih sibuk dengan kegalauannya, sibuk dengan tidak ada ikannya. Lagi pikir-pikir nih mau makan apa. Akhirnya superhero mereka datang dengan gagahnya. Superhero mereka datang bilang begini, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Tuh, langsung deh itu si Petrus, si Nathanael sama si Thomas lihat-lihatan. Lauk pauk. Langsung jawab, tidak ada. Oh, tidak ada. Iya, tidak ada. Baiklah. Kamu mau nggak mendengarkan apa kata saya? Kata superhero-nya. Sekarang kamu masuk lagi ke dalam danau. Tebarkan jalamu tapi ke sebelah kanan. Lihat-lihatan lagi. Beneran kita masuk lagi ke dalam danau. Beneran kita mau tangkap ikan lagi. Oke deh, ayo. Taat juga tuh murid-muridnya. Si Thomas sama si Om Petrus taat. Masuk lagi ke dalam danau. Nah, kali ini mereka dengarkan loh apa kata Tuhan Yesus itu, superhero mereka itu. Mereka mulai menebarkan jalannya ke sebelah kanan. Waktu mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan, wah,
mulai deh itu ikan-ikan pada datang. Wow, bukan yang kecil-kecil loh, besar-besar datang. Wow, banyak banget. Wah, tiba-tiba Om Petrus bilang begini, kok berat banget ya? Aduh, kok berat banget ya? Nah, teman-teman, sepertinya kita menangkap ikan yang banyak loh. Ayo dibantuin tarik. Wow, benar sekali adik-adik. Ikannya banyak, besar-besar. Tapi waktu mereka sedang menarik gajalannya itu, tiba-tiba murid yang dikasihi Yesus ngomong sama Om Petrus. Pet, itu Tuhan. Hah, itu Tuhan. Wih, malu. Kenapa dia malu? Karena dia tidak pakai baju. Begitu dia tahu itu Tuhan, dia tarik bajunya. Dia pakai bajunya, langsung masuk ke danau. Brrr. Wah, malu ya kalau tidak pakai baju ya. Nah, tapi Yesus tidak melihat itu. Begitu dia sudah lihat murid-muridnya mendapat ikan yang banyak, superhero-nya mereka jalan lagi ke depan. Mau kemana ya superhero-nya ya? Waduh, itu tuh yang namanya superhero-nya benar-benar luar biasa baik loh. Hebat, luar biasa kasihnya. Siapin makanan untuk si Simon Petrus dan teman-temannya. Apa yang superhero mereka buat? Buat api arang. Ya, buat api arang. Sudah buat api arang, ada roti dan ada ikan. Sementara murid-muridnya itu membawa ikan, superhero-nya ngomong begini, Tuhan Yesus ngomong begini, bawa ke sini ikan yang kamu bawa itu. Nah, begitu dikeluarin ikannya, dipanggang deh ikan. Asik ya, kalau panggang ikan asik. Aku paling suka loh kalau makan ikan panggang. Kamu juga paling suka kan makan ikan panggang? Dipanggang, ikannya dibakar. Begitu selesai, Yesus udah sediain roti, ada ikan. Murid-muridnya mulai lihat-lihatan dan tidak ada berani bertanya. Siapakah kamu? Gak ada loh. Karena mereka udah tahu itu Tuhan. Jadi mereka saling lihat-lihatan. Terus superhero-nya ngomong begini, ayo kita makan sarapan pagi. Karena hari sudah mulai siang. Nah, senang ya adik-adik ya kalau punya sahabat seperti Yesus. Tapi coba seperti Om Petrus yang dulunya mengkhianati Tuhannya, mengkhianati superhero-nya itu, apa sih? Kesalahannya itu fatal apa tidak? Besar sekali kesalahannya. Dan adik-adik ingat ya, semua kita sama seperti Om Petrus, punya kesalahan loh. Coba kamu ingat-ingat dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Mungkin kamu bilang begini, Kak, kesalahanku tidak seperti kesalahan Om Petrus yang begitu besar. Oh iya benar, tapi ingat, Roma 3 ayat 23 bilang apa adik-adik? Karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, atau dan telah kehilangan persahabatan dengan Tuhan. Jadi kita semuanya berdosa, sama seperti Om Petrus berdosa. Tapi ingat, Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita. Dia sangat mengasihi kita. Makanya dia mau memberikan hidupnya untuk kita. Dia mau menebus kita. Dia mau tangannya dipaku. Dia mau kakinya dipaku. Dia mau kepalanya dikasih mahkota duri. Dia mau lambungnya ditusuk sama tombak. Sampai semuanya keluar darah. Dari tangan, dari kaki, dari kepala, dari lambungnya keluar darah, keluar air. Itu untuk apa? Itu untuk menebus dosa kita, menebus kesalahan kita, menebus kejahatan kita. Jadi adik-adik, ayo kita harus belajar untuk terus bersahabat dengan Tuhan Yesus. Kita harus terus belajar untuk mencintai Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Sama seperti Om Petrus. Benar dia dulu mengkhianati Tuhan Yesus. Benar dia dulu melakukan yang tidak baik. Dia malah sempat mau lari, balik lagi jadi nelayan. Tapi Tuhan temui mereka. Tuhan Yesus datang sama mereka. Tuhan Yesus saat ini datang sama kamu. Datang sama kakak di sini. Datang sama orang tua kita. Tuhan Yesus bilang, ini aku. Nah, Kak Maria percaya. Waktu kamu dengar firman ini, waktu
waktu kamu mengerti firman ini, maka kamu pun akan tahu, akan ingat semua kesalahan kamu kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Kak Maria mau ajak kamu, kalau kamu benar-benar mau bertobat, kalau kamu benar-benar mau untuk tidak melakukan dosa lagi, ayo minta ampun sama Tuhan Yesus. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kamu. Adik-adik yang mau menerima Tuhan Yesus, kamu boleh mengangkat tangan kepada Tuhan, dan kamu boleh mengikuti Kak Maria berdoa di dalam hati kamu. Kamu boleh angkat tangan, kamu boleh juga tutup mata, ngomong sama Tuhan seperti Kak Maria ngomong hari ini. Ayo semua adik-adik yang benar-benar mau dosanya diampuni sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan Yesus, hari ini aku mau Engkau tinggal di dalam hatiku. Tuhan Yesus, ampunilah segala kesalahanku, segala dosa-dosaku kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada teman-teman. Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih kalau Engkau sudah menerima kami menjadi anak-anak-Mu. Masuklah Tuhan Yesus ke dalam hatiku dan jadikan aku menjadi anak yang taat. Jadikan aku menjadi anak yang mau mendengarkan suara-Mu, mau mendengarkan nasihat-Mu melalui orang tua, melalui guru sekolah minggu, melalui guru di sekolah, melalui siapa saja yang Tuhan pakai untuk menasihati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah selamatkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah murid-murid itu melihat betapa besarnya perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan waktu mereka makan, Tuhan Yesus panggil yang namanya Petrus. Petrus, sini. Petrus pun datang mendekat dan dia bilang, "Iya Tuhan." Lalu Tuhan Yesus bilang begini, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Simon Petrus bilang, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Lupa ya dengan dosanya ya, udah lupa tuh. Ya, terus kedua kali Tuhan tanya lagi sama dia, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus bilang, "Iya Tuhan, aku sangat mengasihi engkau." Lalu Petrus ingat, oh dosaku sudah diampuni. Ketiga kali Yesus tanya sama Om Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali. Lalu Petrus mulai bersedih. Dia ingat, kok sampai 3 kali ya? Tapi dia bilang, "Tuhan, Kau tahu segala sesuatu, Engkau tahu segala-galanya, Engkau tahu kalau aku mengasihimu." Lalu Yesus bilang begini, "Baiklah, ikutlah aku." Nah adik-adik, kalau Om Petrus mau mengikut Tuhan Yesus, maukah kita seperti Om Petrus mengikut Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh lagi? Maukah kita mengikut Tuhan Yesus dengan segenap hati kita tanpa lagi harus berbuat dosa? Nah, kalau memang kita mau, ayo mulai hari ini kita mau belajar menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Siapa saja yang kamu tahu. Oke? Nah, adik-adik, firman Tuhan itu sampai di sini saja. Nah, adik-adik udah dengerin cerita Kakak Maria kan? Seru banget kan ceritanya? Coba Kakak tes dulu. Tadi siapa nama tokohnya? Betul sekali, Petrus. Nah, tadi kan Kakak Maria udah cerita ya, Petrus itu seorang yang berdosa. Terus sama Tuhan Yesus diampuni dosanya dan dia hidup lebih mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menirukan Petrus ya. Kita yang sudah ditebus sama Tuhan Yesus harus hidup lebih mengasihi Tuhan Yesus. Nah, sekarang yuk kita sama-sama hafalin ayat hafalan kita minggu ini. Kakak Jovita bakalan peragain dan kasih tahu ayat hafalannya. Kalian ikutin ya di rumah. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Yuk sama-sama pelan-pelan dulu ya. 1 Yohanes 1
ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sekali lagi, lebih cepat dan lebih kencang. Oke? 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mantap. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita berterima kasih sama Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah dibagikan. Kami mau Tuhan sebagai anak Tuhan, kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami dan ajarlah kami untuk hidup lebih mengasihi Engkau lagi ya Tuhan. Tuhan memberkati papa mama kami, guru-guru kami dan kesehatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Ingat, C, cuci tangan. O, olahraga. V, minum vitamin. I, istirahat. Dan D, doa dan baca Alkitab di rumah. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye! Pengumuman hari ini, ibadah Big Kids untuk sementara waktu ditiadakan di semua satelit, mulai 22 Maret sampai pengumuman selanjutnya. Karena itu, absensi dan gema tidak masuk dalam perhitungan. Tapi gema tetap diberikan, jadi kamu kerjakan di rumah ya gemanya. Papi, mami, ayah, bunda, mohon bantu anak-anaknya mengerjakan gemanya ya. Juga bimbing anak-anaknya beribadah di rumah. Tetap semangat membaca dan melakukan firman Tuhan. God bless you.